Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, mari sama kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hingga saat ini kita semuanya masih diberi suatu kesehatan dan kelapangan waktu sehingga saat ini kita bisa berhadir dalam virtual Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberi kesehatan dan diberikan rahmat dimanapun kita berada. Salat dan salam semoga tercurahkan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya lah kita sering memperbanyak sholawat, mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nanti di akhir dan kelak. Bapak dan Ibu, Amin. ini ada dari kepada teman-teman kita yang dari LPTK Bukit Tinggi yang bergabung sama kita belajar. Selamat datang, saya ucapkan. Kami di sini dari Kabupaten Dan Batu eh, belajar bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk langsung saja, izinkan saya untuk men-screen layar semuanya. Apabila nanti tidak muncul yang saya tampilkan, Bapak dan Ibu tolong sampaikan. Ya, Pak. Bapak dan Ibu nampak ya? Sudah nampak ya? Nampak, Pak. Pak. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa ternyata eh, PPG tahun 2023 dengan PPG sekarang itu sangat berbeda. LMS-nya pun berbeda. Kami kemarin itu diinstruksikan untuk mengerjakan RVL duluan dan itu diberi tugas hanya beberapa waktu. 1 minggu waktunya kurang lebih, bahkan ada yang 5 hari. Jadi tahun ini PPG sangat sepertinya lebih dipermudah. RVL-nya sangat diperpanjang. Jadi untuk RVL kita tunda dulu saat ini. Tapi jangan nggak dikerjakan, tetap kita kerjakan RVL-nya itu. Untuk pengunggahannya cukupkan dulu di sini. Di ini, di pengembangan kompetensi pedagogik itu SK dan di Sama ini sertifikat. sama sertifikat aja. Yang ini SK dan pengembangan kompetensi profesional. Cukupin aja kita padakan dulu. Selanjutnya untuk yang ini, yang 2, 3, 4, 4 ini dan 5 ini kita tunda dulu nguploadkannya. Tetapi kita siap-siapkan dulu terlebih dahulu, kita siapkan dulu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk modul, nah kemarin dari pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni Kabupaten Dan Batu ya, itu mengerjakan PBL atau PJBL. Nanti saya jelaskan. Kita pelan-pelan dulu hari ini. Kita bahas ya. Mudah-mudahan nah pembahasan ini Bapak dan Ibu bisa memahaminya nanti. Nah, untuk modul pertama, Bapak dan Ibu itu mengerjakan modul pedagogik. Nah, pedagogik juga nanti ada modul profesional. Apa itu modul pedagogik? Ini dia. Nah, model pedagogik itu seperti ini. Nih, ini pedagogik. Nah, pedagogik ini apa ya? Eh, Akidah, fikih, PAI kontemporer, Quran hadis, dan SKI. Ini pedagogik. Sementara profesional ini dia. Umum dia. Struktur pengembangan PAI, perkembangan peserta didik, evaluasi, itu dia. Jadi, di modul pedagogik ini, Bapak dan Ibu mengerjakan PBL. Dan modul profesional, Bapak dan Ibu mengerjakan PJBL. Nah, nanti kita akan bahas secara tuntas lah di sesi ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya login di LMS akun saya. Nih, saya dulu PBG tahun 2023, gelombang pertama. Bapak dan Ibu ini dia. Bapak Ibu sekarang di sini.
PPG tahun 2024 gelombang pertama. Nah, jadi untuk saat ini modulnya belum bisa dibuka. Kalau saya sepertinya sama, ini modulnya sama semua. Dan ini sudah saya kirim ke grup bimbingan kita. Jadi kita buka ini. Nah, Tunggu Pak, dulu. Di K2 nak tahu nama Pak Rasul, Pak? baik, bentar. Nanti saya jelaskan antara KI1 dan KI2. Eh, Nah, sebelum membuka ini, Bapak Ibu nanti akan membaca kontrak belajar. Nah, ini dia, kontrak belajar. Jadi, hari pertama, Bapak dan Ibu itu mengerjakan apa saja, silakan dibaca di kontrak belajar di sini. Kontrak belajar itu tidak di-share di grup kelas. WA itu tidak di-share. Nah, itu sebenarnya tergantung dosennya ya. Ada yang juga menge-share, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak di-share. Kita itu lebih bergelut ke ini, ke LMS. Jadi kita harus memang eh, suka sering lah memang harus membuka LMS. Nah, Bapak dan Ibu juga nanti ini ada jam jam online-nya Bapak dan Ibu, ada jam online-nya. Sebentar, saya apa dulu? Nah, ini dia, jam online-nya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jam online ini Bapak dan Ibu harus 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 satu hari itu juga harus login LMS-nya. Jangan didiamkan aja, harus login tujuh dia. jam. Nah, loginnya kemarin udah disampaikan 7 jam misalnya per hari. Jadi Bapak dan Ibu untuk memaksimalkannya, Bapak dan Ibu loginkannya itu dari jam jam 8 pagi ya, jam 8 pagi sampai tiga jam 3 siang. Apakah laptopnya hidup aja? Ya, bisa aja sih. Laptopnya hidup aja. Atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan login HP gitu. Silakan logikan HP-nya. Nah, HP-nya diamkan aja atau sambil ngerjain gitu dia. Jadi jam online nanti ini tetap berfungsi jam online-nya. Nah, kemarin ada di modul ini. Nah, ini ada K1 ya. K1 lebih di dipermudah. Nah, bukan berarti di K2 bukan berarti disususkan, bukan. Tetapi ada penambahan saja. Ya, Pak Ari, silakan Pak. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Ya, Baik, Pak Pak. Ari. Izin Pak Sulaiman tanya sedikit. Maksud jam online itu Pak, apakah berbatas dia mengerjakan LMS-nya, apakah tidak gitu maksudnya? Bagaimana, Pak? Ini jam online ini maksudnya Pak gini, apakah begitu dibuka harus dikerjakan semua, berbatas waktu, apakah memang hanya untuk sebatas jam belajar kita saja? Tidak, Pak. Disitulah kita untuk sambil online, kita mengerjakan di situ. Itu tuh sudah terhitung jam online-nya. Jadi kita mengerjakan di Bukan, LMS. bukan untuk batas Oh, mengerjakannya enggak? tidak, tidak, Pak. Tidak, tidak batas untuk mengerjakan. Misalnya, Bapak mengerjakan resume. Jadi batasnya Iya. resume itu berapa menit? Tidak, Pak. Cukup online kan saja. Cukup Oh online kan gitu. saja. Nah, apabila Bapak Ya. dan Bapak dan Ibu login ke LMS, itu sudah terhitung Oi. jam waktunya. Nah, sebentar saya mau berbagi dulu yang kemarin udah dijelaskan. eh, Nampak ya Bapak dan Ibu ya? Nampak, Pak. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan. Jadi di K1 ini, nah di K1 ini Bapak dan Ibu sudah membaca lah ini, sudah kita share. Jadi ini menjadi suatu acuan aja, menjadi suatu referensi kita. Nah, ini dia modul pedagogik. Nah, di jam tadi Pak, di jam 7 7,5 jam per hari. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya kan ini IT-nya pandai lah misalnya. Bapak dan Ibu pretestnya cepat, mengerjakan resume cepat, mengerjakan analisisnya, bahan ajarnya cepat.
mengerjakan PBL-nya cepat, mengerjakan ya itu aja dulu. Itu cepat, tidak sampai 3 jam atau tidak sampai 2 jam. Lalu Bapak dan Ibu long out atau keluar LMS. Bapak Ibu nggak perlu long out, cukup biarkan aja walaupun udah siap. Nah, walaupun udah siap, tetapi Bapak dan Ibu sesuai dengan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar di jam 8 sampai jam 8.30 Bapak Ibu kan pretest. Jadi Bapak itu pretest di situ gitu. Jadi Bapak dan Ibu apabila sudah siap tugasnya, Bapak dan Ibu tetap login biar terhitung jam online-nya tadi. Nah, ini nanti sudah menjadi apalah referensi kita. Apa laptopku? Nah, ini tadi tuh modul yang ini tadi modul pembelajaran materi pedagogik. Ini mengerjakan PBL. Yang ini mengerjakan PJBL. Nanti nanti kita ada saya kasih tahu contohnya. Nah, di penilaian pendalaman materi, Bapak dan Ibu, resumenya itu ya, resumenya itu nilainya 25%. Nah, resume itu ada berapa? Ada empat kali resume. Dan analisis bahan ajar itu ada berapa? Kemarin ada juga yang 4, ada juga yang 1. Kemarin dicontohkan 1 ya, tapi kebanyakan 4. Kebanyakan 4. Kalau analisis bahan ajar itu kebanyakan 4 kali kita ngerjain. Alhamdulillah tahun ini kita tidak ada tes formatif ya. Kemarin udah saya simak itu tidak ada. Saya menunggu itu rupanya. Rupanya tidak ada. Alhamdulillah. Kemarin kami itu sempat ada tes formatif, bahkan sampai ada 4 kali tes formatif. Bahkan soalnya panjang-panjang. Alhamdulillah tahun ini tidak ada Bapak Ibu tes formatif. Jadi lebih mudah. Nah, setelah cuma ini aja sih Bapak dan Ibu. Ini dia. Sebentar. Ini aja. Nah, di resume bahan ajar analisis atau tugas PBL. Nah, dan tes akhir modul ini penilaian berganda. Nah, apabila yang empat-empat ini kategori 1, kategori 2, empat-empat ini Bapak Ibu mendapat nilai di bawah 70 misalnya. Bapak dan Ibu nanti diberi dosen remedial mengerjakan materi tambahan. Nah, usahakan Bapak dan Ibu mengerjakan sesuai dengan LMS-nya. Instruksinya apa gitu deh. Kalau instruksinya sesuai dengan yang kita kerjakan pasti nilainya juga bagus. Nah, ini dia. Kemarin sudah dijelaskan juga. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu itu modul pedagogik. Nah, ada modul fikih, ada Al-Quran hadis itu yang pertama. Nah, ini dia. Eh, ya, udah. Nah, Bapak dan Ibu sebelum masuk modul, Bapak Ibu nanti akan pretest dulu nih, pretest dulu. Sebentar, saya ganti dulu warnanya. Bapak Ibu nanti akan pretest dulu. Nah, setelah pretest, Bapak Ibu nanti akan ngerjain resume. Ini nih resume nih, di resume nih. Nah, di resume. Nih, ini di hari pertama. Di hari pertama. Nah, di sini juga ada nanti Bapak dan Ibu mengerjakan analisis bahan belajar. Dan ini pun dia di hari pertama juga. Iya di hari pertama juga. Nah, kalau ini, nah, sepertinya di hari pertama. Nah, untuk yang ini, PBL, ada resume yang KB 3 dan 4 ini. Nah, Bapak dan Ibu di hari kedua. Di hari kedua. Dan ini nanti ada biasanya ya, ini ada analisis bahan ajar 1, ada 2, ada 3, ada 4. Biasanya. Tapi sepertinya iya, ada 4 juga tergantung dosennya sih. Nah, jadi terus di rangkaian ini semua, Bapak dan Ibu nanti harus mendapat nilai 70 minimal lah, 70. Nah, apabila mendapat nilai 69, Bapak dan Ibu remedial. Itu dia. Nah, ini
penjelasan kemarin tentang PBL, PJBL. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika membahas tentang pendalaman materi pedagogi, ya, Bapak dan Ibu mengerjakan PBL. Nah, nih PBL, mengerjakan PBL. Bapak Ibu nanti setelah selesai mengerjakan ini, materi pendalaman materi ini, lanjut di materi profesional. Nah, mengerjakan PJBL. Nah, untuk formatnya itu nanti ada di-share oleh LVTK nanti di grup resmi. Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan grup WA, grup WA resmi juga harus memperhatikan LMS. Itu aja dulu. Perhatikan grup itu dia. Kalau selebihnya kan Bapak Ibu ikut bimbingan. Jadi ya silakan juga kita berbagi informasi di grup bimbingan. Sebentar saya akan eh, berbagi layar di LMS. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Saya mau nanya masalah jam pelajaran tadi, Pak, kan? Ya, Yang di 7 jam setengah, ya, itu 7 jam setengah ya kan, Pak? Di situ yang di LMS aja 7 jam setengah, apa memang kita pas Zoom 7 jam setengah juga gitu, Pak? Cuman di ngisi. LMS. Di LMS ini. Oh, saya Nah, pikir kemarin itu 7 jam setengah itu untuk Zoom, Pak. Sehari itu tujuh ti- jam setengah gitu. tidak, Bu. Tidak. Nah, tidak. Di LMS. Jadi, Bapak dan Ibu loginkan saja HP-nya itu. HP-nya untuk login eh, LMS ini. Login HP-nya diloginkan, laptopnya juga diloginkan. Jadi, Bapak dan Ibu, Zoom-nya itu untuk HP aja. Laptopnya untuk ngerjain tugas. Itu aja. Nah, Zoom-nya. Atau Bapak dan Ibu mau lebih keren misalnya, lebih keren. Zoom-nya mau lebih banyak muncul teman-temannya. Kalau di HP itu kan simple ya, sedikit dia yang muncul nama-namanya. Boleh pakai laptop, boleh Zoom-nya pakai laptop, tapi kan di tab-nya lagi itu nanti Zoom. Bisa silakan. Nah, nggak masalah. Pandai-pandai Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau menurut saya ya, kalau Ibu tidak eh, lebih mudah, Zoom-nya pakai HP aja. Laptopnya digunakan untuk belajar. Nah, itu apabila dosennya nanti ingin melakukan pertemuan Zoom. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum lanjut nih? Ini Pak, masalah pretest kan Pak. Kemarin kan dibilang Pak apa itu, umpama Ya, di awal pretestnya nilainya 100. Nanti di akhir anjlok gitu kan Pak. Katanya bermasalah. Itu maksudnya gimana ya Pak? iya. Jadi pretestnya 100 misalnya, nilainya 100. Nanti di di TAM, di TAM nilainya rendah. Jadi kita usahakan. Nah, saya usahakan nanti. Saya nanti kita belajar bersama-sama. Insya Allah pasti bisa. Kita usahakan kita harus bisa nih. Kita harus bisa 100 juga kita nanti di akhirnya TAM tadi itu 100 juga. Nah, kita usahakan nanti ada. Tetapi Bapak dan Ibu nggak masalah sih. Itu pretest itu kan hanya pretest itu eh, mengukur seberapa pengetahuan kita tentang modul itu sebenarnya. Mau benernya 5 pun nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah sih benernya 5. Nggak masalah. Lalu pretestnya kemarin ada yang nanya ini, Pak, pretestnya sama nggak seperti yang pretest kayak mau PPG itu, laptopnya untuk pretest ujian, terus HP-nya untuk jum pengawas. Tidak, tidak. Nah, pretest bebas itu, bebas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lihat Google lah jawabannya bisa. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tapi Pak, Pak, pretest yang di awal itu kan umpama nilainya 100. Itu apa enggak menambah untuk yang ke 70 tadi tuh?
Tidak, tidak, tidak menambah ke 70. Kemarin kami tidak menambah ke 70. Tapi nggak tahu ya ini perbedaan tahun ini ya. Tetapi kita walaupun Bapak dan Ibu itu sudah diberi aba-aba, eh, Bapak dan Ibu harus tetap berusaha gitu loh. Jangan jangan down ketika bilang nggak di bawah 70. Ya harus bisa, pasti bisa. Ya Bu, silakan Yusmiati Tanjung, silakan Bu. Bu Yusmiati Tanjung angkat tangan, silakan. Ya, terpicit ya. Mau nanya Bapak dan ini. Ibu, eh, laptopnya sudah login WA kan? Udah, Pak. Iya, silakan buka modul pertama yang saya kirim. Modul. Nah, modul pertama Bapak dan Ibu lah di kelasnya masing-masing. Silakan dibuka. Kalau Kosma Ustadz Ahyar itu modul apa Ustadz? Bentar. Kosma Ustadz Aliamsa hadir hari ini? Oh, hadir. Hadir. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ustadz Ahyar hadir. Alhamdulillah. Ustadz Ahmad Ripandi ya. Terima kasih Ustadz. Saya pakai Ustadz kontemporer Husni. kayaknya. Ya, hadir Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kita praktek langsung hari ini. Silakan buka grup WA resmi, grup WA bimbingan. Buka grup WA bimbingan, silakan dibuka itu modul pertamanya. So, jauh ketimpa ini. Iya, Ustadz. Ya, Enggak lagi. tadi sengaja saya kunci tuh memang biar nggak banyak kan. Jadi udah nggak apa-apa lah, nggak masalah. Pelan-pelan aja hari ini. Jumnya Insya Allah nih panjang jumnya kita nih. Mana sih? Iya, buka dulu. Itu sudah saya downloadkan modul-modulnya. Iya, Pak. Insya Allah sama. Iya, Pak. Atau Ini kita sama-sama. serentak dulu aja ya. Kita serentak dulu aja ya. Kita buka yang Ustadz Ayat dulu aja ya. Biar paham Modul ya. fikih ya, Pak. Iya, serentak dulu Iya. kita ya. Nanti biar kita lebih enak jelasinnya gitu ya. Udah kita sepakat modul fikih dulu kita bahas. Oke, Pak. Ya, dibuka dulu Enggak nemu. WA-nya, ketemu. buka dulu WA-nya. Modul fikih luan ya. Iya, Pak. Oh. Menganalisis konsep zakat tanah yang disewakan ya, Pak ya. Aduh. Bapak dan Ibu, kalau sudah dibuka modulnya itu PDF. Bapak dan Ibu jangan dikeluarkan. Silakan buka Word-nya lagi. Buka Word-nya lagi. Microsoft Word-nya buka. Analisa. Mana ya? Ya, jangan di close kan, tapi di ini di buka Microsoft Word. Udah, Pak. Sebentar. Aduh. Teman-teman yang lain sudah saya share ke grup bimbingan Bimbel UP. Silakan dibuka. Nah, buka Microsoft Word-nya. Silakan buka. Sudah? Oke, kalau sudah lanjut ya. Modul fikih. Nah, kemarin saya modul pertama akidah halal. Nah, buka modul. Nah, Pelan-pelan belum bisa dibuka.
Nah, Bapak dan Ibu nanti untuk mengerjakan resumenya, resume KB1, KB2, KB3, KB4 ini, Bapak dan Ibu tidak mengunggah file di sini, tidak mengunggah, tidak ada mengunggah file di sini. Kalau kemarin kami ada mengunggah file, jadi Bapak dan Ibu cukup di sini ketikkan aja, ketikan. Nah, itu kan modulnya sudah saya kirim. Bapak dan Ibu boleh, copy paste boleh. Tetapi ini, sebentar ya, saya buka modulnya. Nah, ini modulnya. Bapak dan Ibu, hukum dan zakat. Nah ini, Bapak dan Ibu boleh copy pastekan aja, nggak masalah itu sebenarnya. Setelah copy paste, kopikan. Nah, salin ya, salin. Buka Word. Nah, buka Word. Nah, tempelkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu nampak ya? Bapak dan Ibu, ini nampak Word-nya? Kelihatan, Nampak, kelihatan. Pak. Ustaz, Nampak, kelihatan? Ustaz. Ya, nanti kalau seandainya tidak kelihatan, tolong ini beritahu saya. Nah, ini kan modul yang dari modul, jadi Bapak dan Ibu harus merubah bahasanya, merubah bahasa ini dia. Jangan mutlak dari yang modul itu maksudnya sebenarnya sih. Nah, apa yang dirubah? Nah, kalimat-kalimat yang memang mengandung artinya sama, tujuannya sama dengan bahasa Bapak dan Ibu, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya pula. Jangan menggunakan bahasa bila Bapak digunakan, menggunakan bahasa baik dan benar yang bahasanya itu tujuannya sama ke sana gitu dia. Nah, ini kira-kira apa yang perlu kita rubah? Misalnya, kata zakat berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, nah, bahasa artinya suci. Atau Bapak dan Ibu bisa merubah, mencerminkan atau mencontohkan. Nah, ini dia. Mencerminkan atau mencontohkan boleh, asal itu maknanya sama. Nah, mencontohkan sifat zakat yang dapat mensucikan. Atau kita tambahi sifat zakat yang dapat mensucikan atau membersihkan. Baik dari segi harta gitu ya. Iya, baik di segi harta menurut bahasa Bapak dan Ibu Iya, tersendiri, iya. Iya, tetapi Ustaz. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gitu maksud saya. Ini menjadi suatu kabar gembira sih sebenarnya buat kita bersama. Bapak dan Ibu tuh cukup mengetikkan di sana. Nah, yang kemarin tuh yang disampaikan LVTK itu yang nggak boleh, Bapak itu asli mutlak, mutlak nih. Jadi Ustadz mau bertanya Ustadz, Ya, silakan. itu biasanya kalau kita meresume itu berapa kata? Nah, kemarin berapa kata? Kata Pak Tarmizi 100 ya? 100. Ya, 100 kata. Nah, Oh, kemarin kebetulan sama, hampir sama, LVTK semuanya sama 100 kata. Tapi, Bapak dan Ibu jangan berpatokan 100 kata. Boleh iya. lebih, ya silakan. Lebih, nggak masalah menurut saya. Nah, nggak masalah, lebih bagus sih lebih. Dengan bahasa yang sendiri sih. Dengan bahasa sendiri. Nah, apakah modul fikih tadi, sebentar. Hmm, Nah, apakah modul fikih tadi ini membahas tentang zakat saja? Bapak dan Ibu bisa lihat ke bawah. Nah, bisa lihat ke bawah, isinya apa aja gitu. Nah, ketentuan zakat Bapak dan Ibu, ketentuan zakat tanah yang disewakan. Bapak dan Ibu cukup masukkan aja poin-poin penting dengan bahasa kita sendiri, gitu dia. Nah, ikhtilaf ulama tentang zakat, Bapak Ibu masukkan aja, nggak masalah. Atau dalilnya silakan. Nah, masukkan di sini. Nah, zakat profesi, hasil zakat, masukkan. Jangan panjang-panjang Bapak dan Ibu. Jangan panjang-panjang. Nah, ada tadi apa ya? Sebentar. Ada ini zakat profesi itu ada satu pengertian menukup zakat profesi, ada
2. Ikhtilaf ulama tentang jagat profesi. Silakan Bapak Ibu uraikan di sana. Nah, cara mengeluarkan jagat profesi. Nah, silakan uraikan. Nah, Bapak dan Ibu, apakah mesti harus semua kita masukkan di sini? Nah, materi-materinya bebas sih sebenarnya menurut saya. Tergantung Bapak dan Ibu menguraikannya. Nah, setelah nanti yang di sini, di Word tadi ini, nah kita copy pastikan aja. Ctrl A, kita blok semua. Misalnya udah siap ini, udah siap. Udah siap lah semua di sini kan. Seperti semalam dikatakan Pak Tarmiji, nana gitu kan. Lalu kita blok misalnya. Nah, kita blok, kita kopikan Bapak dan Ibu ke LMS. Nah, di resume tadi. Nah, kita nanti di sini nih. Di sini ada tempat penguploadannya. Di sini ada tempat penguploadannya. Bapak Ibu nanti klikkan di sini aja, copy paste dah. Tahun ini seperti itu. Copy paste aja, nggak ngirim file, ngetik langsung. Nah, setelah Bapak dan Ibu nanti mengkliknya, mengkirimnya tadi jawaban itu, ada tidak tingkat kemiripannya? Nah, kalau saya kemarin tuh nih, tingkat kemiripannya 0 dia. Kalau seandainya ada Bapak dan Ibu, di tingkat kemiripan itu nanti diklik, Bapak Ibu klik. Seandainya udah resume bahasa sendiri, sudah ya dengan bahasa sendirilah. Tetapi ada tingkat kemiripannya. Misalnya tingkat kemiripan 50%, Bapak Ibu klik di sini. Oh, ini tidak ada ya. Tidak ada. Karena kemarin saya tidak ada tingkat kemiripannya. Di modul kedua saya tidak ada. Oke, saya cari dulu modul yang ada tingkat kemiripannya. Ini modul Vicky. Sebentar. Bentar, saya mau cari yang punya saya yang ada tingkat kemiripannya. Nah, tidak halak lah ini karena saya memang baru-baru pertama. Tugas resume. Nah, ini dia. Nah, ada tingkat kemiripannya. Nah, ini. Nanti Bapak dan Ibu setelah mengirim jawaban di sini, nanti ada itu di bawah, tingkat kemiripan. Kalau seandainya ada. Ibu klik. Bapak dan Ibu klik di sini. Nah, diklik. Ini dia muncul. Biasanya itu dikasih tahu oleh LMS. Dikasih tahu. Oh, ini rupanya. Ini dia. Kata-kata ini rupanya yang sama. Jadi, Bapak dan Ibu bisa merubah. Kemarin kan bisa rubah nih kata-kata kayak gini dirubah. Itu dia. Baru setelah rubah kita kirim lagi. Nah, baru nanti muncullah dia untuk mengurangi tingkat kemiripan plagiasi. Itu resume modul pertama. KB belajar pertama nih. KB1 ini singkatan ya Bapak dan Ibu. KB kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Nah, untuk kegiatan belajar 2, 3, 4 itu caranya sama seperti tadi. Kita ngetikkan langsung di sana. Kalau nanti ada kolom editnya tadi tingkat kemiripannya, nanti ada kolom edit, Bapak Ibu cukup kolom edit tadi itu dia. Sebentar. Untuk resume, silakan Bapak dan Ibu jika ditanyakan sebelum lanjut ke ini, ke analisis bahan ajar. Nah, analisis bahan ajar ini ada satu ya. Ada satu. Ada KB1. Oke. Sebelum lanjut ke analisis bahan ajar, silakan dipertanyakan, silakan. Saya Pak mau nanya. Ya, silakan. Di situ tadi kan Pak ada KB1, KB2 gitu kan Pak. Umpama di KB1 tentang pengertian aja, pengertian zakat. Berarti kita cuma menuliskan ataupun mengetikkan tentang pengertiannya aja sampai 100 kata, sampai 100 ini ya kan Pak. Enggak Iya. mesti memasukkan pembagian zakat apa gitu kan Pak. Enggak Nah, dimasukkan dibaca. itu. Bapak. Udah, Bu? Iya, umpama di KB1 tadi cuma pengertian aja, berarti kita masukkan pengertian aja gitu. Oke. Sudah? Sudah itu aja? Iya, Pak. Oke. Sebentar, saya buka dulu.
modulnya untuk memastikan. Nah, buka. Ini kubur 1 kita buka. Nah, apakah yang dimasukkan hanya pengertiannya saja? Bapak dan Ibu bisa. Ini dia. Lihat di daftar isi. Nah, Bapak dan Ibu silakan masukkan yang ini semua. Ini daftar isi. Sebentar. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Maaf. Yang bagian A, B, C, D itu ya, Pak. Iya, silakan ini. Masukkan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Ya, silakan tadi Pak Mariono, silakan Pak. Baru hadir, Ustaz. Ustaz Mariono tadi, ini jangan silakan. Iya, baru hadir Ustaz. Jadi belum tahu gimana cara meresum modulnya tadi. Oh iya. Sudah kita jelaskan Ustaz. Nanti ada rekaman ulangnya. Nanti boleh koordinasi oleh Kosma kita. Ya. Ya. Sebelum lanjut ke analisis bahan ajar, silakan. Ada yang lain? Ada yang mau saya tanyakan, Ustaz? Iya Pak Anwar Hasibuan. Jadi itu memastikan aja berarti tiap KB 1, KB 2 itu nilai resum sendiri, habis itu ada apa lagi bahan ajar apa lagi PTBA atau pokoknya tugasnya berarti bukan meresum saja untuk 1 KB, ada juga yang lain. Betul Ustaz, betul. Tugasnya nggak cuma resume aja. Tugasnya. 1 KB ya. Resume itu kan meringkas dia materi modul yang ada sekian banyak itu materi, kita resume, kita ringkas. Nah, jadi tugasnya itu nggak resume aja. Jadi tugasnya apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu bisa baca modul nanti, baca kontrak belajar. Apa-apa aja yang harus kita kerjakan. Itu dia. Resume iya, analisis bahan ajar iya. Nah, begitu Ustaz, penjelasan Ustaz, nggak cuma resume aja. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Mohon untuk mic-nya dimatikan dulu, biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Mohon Bapak dan Ibu, mic-nya dimatikan dulu. Ibu Mariani, silakan Bu, matikan dulu. Bu Fitriani, Bu Elisa, matikan dulu. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu. Saya share lagi. Nah, ini tadi tentang resume. Nah, yang ditanyakan Pak Anwar tadi, apakah resume aja? Tidak. Nah, resume ini ada KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, setelah resume, resume 1, 2 itu di 1 hari, kita lanjut di analisis bahan ajar. Nah, ini kita buka analisis bahan ajar. Nah, kita lihat forum. Nah, ini dia. Nah, di analisis bahan ajar, Bapak Ibu nanti bisa ini lihat instruksinya apa, baca Bapak dan Ibu. Baca sebentar. Bapak dan Ibu bisa membaca di sini nanti. Nah, instruksinya apa? Nah, kita baca. Bapak Ibu silakan ditonton video di atas. Kemudian tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya apa yang terdapat pada video di atas. Lalu uraikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita baca lagi. Komponen analisa bahan ajar. 1. Tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsi yang Anda temukan di dalam bahan ajar.
2. Lakukan konseptualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas yang sosial. 3. Merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Nah, Bapak dan Ibu sudah membaca ini, instruksinya kita disuruh nonton video di atas. Videonya di mana ini videonya? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia. Di sini videonya. Kita klik ini. Oh, ternyata bahan ajar. Ini. Nah, ternyata apa juga? File PDF. Nah, berarti hilang nih videonya, hilang. Udah hilang. Nah, hilang instruksinya, hilang. Kalau kemarin tuh di sini ada nih tombol ini. Di Situ sini. ada layam, lemari. Nah, ini. Di sini ada video nanti. Ada video. Bapak dan Ibu nanti setelah membaca, Bapak Ibu di sini nanti kliknya. Apa instruksinya? Kalau ini tadi kalau ini saya suruh disilakan nonton video. Nah, berarti hilang ini linknya di sini, hilang. Nanti ada, nanti Bapak itu ada. Kalau instruksinya Bapak Ibu silakan baca deskripsi atau jurnal di atas misalnya. Bapak dan Ibu ini bahannya. Nah, ini bahannya. Dibaca bahannya. Bapak dan Ibu bisa di-download, bisa ini klik download. Kita klik download. Nah, ini kita simpan di mana? Silakan Bapak dan Ibu. Simpan di folder masing-masing lah yang mudah dipahami atau kita cari modul folder yang kita buatkan foldernya. Misalnya jurnal atau judulnya kita buat di sini. Bahan ajar modul tadi modul fikih hari pertama. Nah, simpan. Gitu dia. Lalu kita buka yang tadi. Kita buka dari mana tadi? Hilang. Sebentar, saya cari dulu di mana. Sebentar, saya ulang dulu. Sebentar. Analisa. Oke. Kita buka analisa. Enggak ada ya? Oh ini. Ini dibuka. Bapak dan Ibu nampak ya? Bapak dan Ibu nampak yang saya tampilkan? Nampak, Pak. Ada. Oke, nah Bapak dan Ibu, ini dia. Ada. Bentar ya, Pak. Ajar. Nah, di analisa bahan ajar ini, untuk ngerjainnya, Bapak dan Ibu baca di sini. Nah, tentang apa? Tentang pendistribusian zakat produktif. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kami kemarin, kami ketikkan langsung di sini. Nah, ketikkan langsung. Kalau tahun ini tidak, Bapak dan Ibu upload file PDF. Jadi terbalik dia. Kalau resume tadi ngetikkan langsung di LMS, dan ini analisa ngupload file. Nah, kalau kemarin kami terbalik, resume ngupload file, analisa ini, bentar. Pak Is, Ini dia. Pak Is, ada beli gas, ada tengok, tiga tak jantung tengok. Nah, di resume ini Bapak dan Ibu ketik langsung. Oh, Kak ambil Nah, di sendiri. sini di analisa bahan ajar ini Bapak Ibu upload file. Upload file dia. Udah hidup lampu. Ya, udah hidup Pak Ivan. Dia apa tadi? Ya, sebentar. Saya hidupkan lampu dulu.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih informasinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu pelan-pelan aja ya. Di tugas ini, tugas resume, Bapak Ibu ketik langsung di sini. Di sini ketik langsung. Di sini upload file PDF. Jadi caranya bagaimana? Ya, ini tadi Bapak dan Ibu harus download dulu, ditempel, harus download dulu, ditempel di Word ini. 10 hari sama Bapak ini juga. 10 hari. Nah, misalnya mana tadi file PDF-nya? Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu boleh lah, boleh ini bisa di copy paste, bisa copy paste. Atau judulnya dulu. Nah, kita ambil. Nah, kita ambil, klik kanan, lalu kita pastikan sini. Nah, ini kan berantakan ini ya, berantakan. Bapak dan Ibu sesuaikan, rapikan masing-masing. Nah, misalnya ini sudah siap lah ini resume analisa bahan ajarnya. Bapak dan Ibu nanti biar dosennya lebih mudah, Bapak dan Ibu ketikkan aja nama di sini, nama. Tidak ada kok masuk. Nama Mas Rifandi. SD pula kan. Campur SD SMP. Coba diamkan dulu, Bu. Ih, pekat Kelas. telinga pakai headset. Pak Ahmad Rifandi kelas berapa, Pak? 12 2024 ya? 24 24 Selamat, 12 PAI 4. 24 12 titik FAI 4. Iya. Nah, boleh silakan. Nah, misalnya udah siap ini analisa belajarnya. Bapak dan Ibu di PDF-kan ini, di PDF-kan. Klik file, klik save as. Nah, brosur, lalu kita save as TV ini kita klik PDF. Nah, kita simpan namanya di sini tugas analisa bahan ajar 1 modul fikih misalnya. Dah, kita simpan tadi di sini. Nah, oke, udah simpan lah di sini. Nah, Bapak dan Ibu buka LMS tadi. Nah, di sini biasanya tuh di sini tuh nanti biasanya. Biasanya di sini. Kalau kami kemarin langsung ketik di sini. Ini tugas saya dulu. Tahun kemarin. Nilainya 80. Nah, ini tugas saya. Langsung saya ketikkan karena kami ngetik di sini kami dulu. Nah, baru juga sih. Nah, nanti sini ada tempat uploadannya Bapak dan Ibu. Tempat uploadnya di sini ada. Nah, di sini ada tempat uploadannya nanti tuh. Klikkan di sini nanti upload filenya. Nah, apa yang diupload? Yang file tadi, yang file PDF tadi, uploadkan tadi. Nah, insya Allah nanti ada tutorialnya. Makanya pantau teruslah channel saya itu Sulaiman STK. Nah, itu analisa bahan ajar 1. Sebentar Pak Ivan. Analisa bahan ajar 2, apakah ada? Kemungkinan pasti ada itu. Analisa bahan ajar 1, analisa belajar 2, analisa belajar bahan 1, 2, 3, 4. Ada. Di mana letaknya? Letaknya nanti Bapak Ibu silakan nanti di sini. Di modul analisa bahan ajar. Nah, cuma 3 yang muncul ya, KB 3. Nah, ada nanti di sini. 2, 3, 4-nya hilang. Nah, ini 1. 2-nya bisa jadi di sini, 3-nya bisa jadi di sini. Dan 4-nya nanti di bawah misalnya. Bisa jadi. Itu dia. Allah. Ya, Bu Juliana coret-coret. Oke. Bapak dan Ibu, analisa tergantung dosen sih sebenarnya. Iya, tergantung dosen. Kalau dosennya ngasih 4, kita kerjakan. Kalau ngasih 3, alhamdulillah. Kalau ngasih 1, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, nggak mungkin. Pasti dikasih, Bapak dan Ibu. Nah, oke, silakan Pak Ivan. Yang ingin bertanya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mentor. Waalaikumsalam. Perihal tentang analisa bahan ajar tadi sama meresume, Ya, seingat saya semalam Pak Tarmiji memberitahunya itu caranya sama Pak. Bisa dikirim melalui file, bisa langsung mengisinya, diketik gitu. oh ya, ya. Kemudian di analisa itu bisa juga kawan-kawan kita bisa berkomentar di situ nggak ya? Iya, Yang siap. banyak komentar. Ya Ya, kan Pak maaf. kan? Ya, betul. Maaf. Ya. Terima kasih. Itu aja Pak Ivan. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, syukron. Iya, betul. Lupa saya. Bisa upload file, bisa kolom komentar seperti Facebook, layar Facebook. Bapak Ibu bisa saling komentar. Tag aja di sana, tag. Misalnya Kosma Pak 4 Ahmad Rifandi ngetek siapa anggota Bapak? Ngetek Bu Tina Andriana misalnya. Ya. Boleh, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ivan. Ada yang lain silahkan. Bapak dan Ibu, perjalanan kita masih panjang. Ini belum dimulai sih sebenarnya. Tapi saya sedikit berbagi untuk mengenalkan Bapak dan Ibu semuanya. Ini loh LMS-nya, ini tugas-tugasnya. Jika ada kendala silakan Bapak dan Ibu kita diskusi bersama. Bapak dan Ibu, setelah 10 modul dan 12 modul, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu nanti akan lokakarya bisa jadi. Nah, kalau kemarin kami RVL duluan diberi tugas 1 minggu, lalu kita langsung kami itu melaksanakan modul. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu setelah pendalaman materi 10 modul, bisa jadi Bapak Ibu ngerjakan RVL langsung lokakarya. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga akan melewati UKIN dan UV. Nah, jadi saya sampaikan, ini ada keterkaitannya sih sebenarnya, pasti ada keterkaitannya. Nah, Bapak dan Ibu, resumenya itu tolong walaupun diketik ya, walaupun diketikkan dikirim-kirim itu tolong disimpan di file Word. Nah, Bapak Ibu itu bisa membaca nanti, bisa dibaca-baca, ini tugasnya dibaca-baca. Nah, gunanya apa? Gunanya itulah nanti soal-soal yang akan nanti diujiankan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan UP, uji pengetahuan, itu nanti. Jadi Bapak dan Ibu sambil ngerjain tugas, sambil belajar, ketika ujian itu nanti akan keluar modul-modul pedagogik, modul-modul profesional. Bapak dan Ibu, sebelum lanjut, ada satu lagi materi tentang PJBL. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, Ustaz, silakan, Ustaz. Lokakarya tadi, itu gimana bentuk kegiatannya? Iya, untuk lokakarya sebenarnya kemarin tidak disampaikan, memang nggak disampaikan ya. Tetapi saya pun belum memberanikan. Ini saya coba aja, saya berikan kisi-kisinya lah, Ustaz. Lokakarya itu terdiri dari VPL 1, PPL 2, PPL 3. PPL 1 kemarin kami tuh mengajar praktek langsung di kelas. Buat video pembelajaran, videonya pun harus ada aturannya sesuai dengan RVV. Ada pembukaan, ada salam, ada afresepsi, ada kegiatan inti dan pendahuluan. Di dalam video pembelajaran itu Bapak Ibu menggunakan alat peraga, bisa menggunakan proyektor, dan lain sebagainya. Nah, itu di VVL 1, VVL 2. Sama, materinya yang disampaikan adalah materi pendidikan agama Islam. Di VVL 3 atau V5, Bapak dan Ibu membuat suatu karya. Nah, boleh berkolaborasi bersama guru kelas. Nah, ada juga, sebentar lah, biar nggak ngambang ini ya. Saya buka LMS dulu, Masih bisa terbuka tidak?
Mandi kau makan kau. Ini Ustaz, Bapak dan Ibu, Lokakarya. Apakah masih bisa dibuka? Iya, ini dia. Nah, Lokakarya itu ada di sini. Ada modul perangkat pembelajaran, media pembelajaran. Nanti dibuka di sini ada tugas ya. Ada tugas bisa tugas ini. Ada kontrak belajarnya. Nah, ada kontrak belajarnya. Ini saya kenalkan dulu, Bapak dan Ibu jangan pening. Saya kenalkan dulu. Nah, saya kenalkan aja dulu ya. Jangan dipikirin aduh gimana nih, jangan dulu, jangan. Kita kenalkan dulu aja. Bapak dan Ibu sebentar. Ambil sendiri. Maaf Bapak dan Ibu. Oke. Sampai 2023. Lanjut dah. Nah, ini ada modul perangkat pembelajaran, ada free teaching, ada komprehensif. Nah, nanti ada VVL 1, ada VVL 1, PPL 2, PPL 3. Itu tahap-tahapannya. Sepertinya ini LMS kami, Bapak dan Ibu. Saya pun belum tahu pasti ya, apakah tahun ini sama atau tidak. Yang jelas, Bapak dan Ibu kemungkinan sama nanti, tapi jangan terlalu dipikirkan. Bapak Ibu fokus dulu aja ke modul pembelajaran, yang 10 modul itu dan 12 modul itu. Itu fokus dulu itu aja. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ditanyakan sebelum lanjut di PBL dan PJBL, silakan. Izin Pak. Ambil piring plastik, di piring plastik letakkan kamar. Oke, lanjut. Kalau kita tidak ada, ya mohon suaranya dimatikan dulu. Ya, terima kasih sudah mematikan suaranya. Matikan dulu suaranya, Ibu. Bapak dan Ibu, matikan dulu suaranya. Kacamata. Sebentar, saya mau sebentar. Pak Ibu, nampak yang saya share? Belum ada ya? Oke. Belum ada, Pak. Ya, sebentar. Ya, sebentar Bapak dan Ibu, saya kenalkan dulu PBL itu di mana tempat afutannya. Di modul. Nah, ini perlu diingat kemarin PBL dan PJBL. Nah, sebelum langkah di sana, ini saya searching tadi di Google, apa itu PBL, apa itu PJBL. Kalau PBL, problem, ya masalah ya, basic learning atau penjelasan berbasis masalah. Jadi masalah di kelas kita, masalah di pembelajaran Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran, tentu Bapak dan Ibu menemukan masalah di sana. Jadi masalah itulah yang nanti akan Bapak dan Ibu angkat judulnya. Nah, ini untuk 10 bukan untuk 10 ya. Untuk modul pedagogik Bapak Ibu mengerjakan PBL. Untuk modul profesional Bapak dan Ibu mengerjakan PJBL. Nah, project
basic learning. Itu pembelajaran berbasis proyek. Adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, langsung aja Bapak dan Ibu nanti akan mengerjakan PBL atau PJBL itu nanti di sini. Nah, ini dia tugas PBL di sini nanti. Nah, ada ini dia. Ada identifikasi masalah tugasnya. Nah, nilainya 74 saya. Hampir sedikit lagi. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti ada formatnya tersendiri. Formatnya nanti dikirim ke eh, LVTK masing-masing. Ada formatnya. Eh, Sama sih sepertinya format-format yang ada yang lainnya sama mengarah ke sana juga. Nah, ini saya sharekan. Ini saya share yang kemarin yang dijelaskan LVTK. Masalah yang ditemukan ketika mengajar kita di suatu pembelajaran. Misalnya terdapat perbedaan tentang batas mengangkat tangan kemarin. Kan ada tuh kalau anak-anak itu kan kita mengajarkan ada dia angkat takbirnya itu ada di atas, ada pas di dada, di pas telinga, ada yang di bawah dada, yang itu. Kadang kan anak-anak kita kan juga akan menemukan seperti itu atau emang eh, dan itu Bapak dan Ibu bisa mengangkat masalah itu atau cuma ini aja judulnya mengangkat tangan tidak Bapak Ibu bisa nemukan yang lainnya. Nah, kalau saya dulu seperti ini saya. Nah, ada terdapat perbedaan tentang sholat subuh pada sholat doa kunut. Nah, anak-anak itu kan terkadang kan kita kan menemukan ada yang dia pakai kunut, ada yang tidak. Nah, inilah identifikasi masalah. Nah, ini untuk di modul pertama, di hari pertama Bapak dan Ibu mengerjakan identifikasi masalah. Apakah di takbiratul ihram, apakah di doa kunut saja masalahnya? Tidak, Bapak Ibu bisa menemukan masalah-masalah yang lain. Anak-anak itu terdapat pemahaman cara belajar yang tinggi, terus terdapat masalah belajar yang rendah, itu boleh angkat masalahnya atau pemahaman antara huruf hijaiyah. Nah, boleh silakan masalahnya apa yang Bapak Ibu temukan di pembelajaran di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak Ibu nanti mengidentifikasi masalah. Bapak Ibu menemukan masalah apa di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, uraikan di sini, uraikan. Nah, nanti tugasnya di sini diberi tanggalnya tugasnya di hari apa atau hari Senin. Hari Senin tanggal 1. Nah, bulan 7 2024. Nah, dosennya nanti beri nama dosen Bapak Ibu siapa namanya di sini. Itu di hari pertama. Nah, untuk modul pertama dia. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga bisa, oh ini habis ya, habis. Sebentar, saya buka dulu yang dari LPTK. Ini dia. Ini dia di modul pertama. Nah, di modul kedua ini dia instruksinya. Eksplorasi penyebab masalah. Nah, tadi kan judul saya ya, terdapat perbedaan antara doa kunut dengan tidak pakai doa kunut. Nah, eksplorasinya penyebabnya masalahnya apa? Nah, uraikan di sini. Ternyata, ternyata peserta didik memiliki pemahaman. Nah, uraikan sendiri, pemahaman tersendiri. Ada yang memang orang tuanya mengajarkan tidak memakai doa kunut. Nah, uraikan di sini, Bapak dan Ibu. Nah, itu di modul kedua. Dan modul ketiga, eksplorasi penyebab masalah sama bersama. Nah, jika nanti di sini banyak masalah penyebabnya apa, nah, silakan nanti di sini. Atau tidak masalahnya di sini eh, tidak sama di sini, tidak. Bedakan aja di sini nanti, bedakan. Nah, Bapak dan Ibu analisis penentu penyebab masalah. Sebenarnya tadi udah saya isi sih, PS saya sih, cuman kok hilang ya. Nah, Bapak dan Ibu nanti ada diberi contoh, ada contohnya di sini nanti analisis penentu penyebab masalahnya apa. Nah, hampir sama. Nanti yang terakhir nomor 5 hampir sama ya, sama yang nomor 4. Nah,
Nomor 6, rencana aksi apa tindakan yang selama ini setelah Bapak Ibu menemukan mengidentifikasi masalah, Bapak Ibu menemukan penyebabnya, terus dianalisa. Nah, penentu masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu harus apa aksinya di atas setelah Bapak dan Ibu menemukan masalahnya, apa rencana aksinya yang selanjutnya Bapak Ibu lakukan. Tentu Bapak dan Ibu di sini nanti memberikan solusi lah, memberi bimbingan, penjelasan dan sebagainya. Nah, di sini Bapak dan Ibu di sini PBL tidak perlu khawatir, Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh LVTK nanti, ada tersendiri. Jadi ini tidak saya share, Saya hanya mengenalkan aja. Saya takut berbeda formatnya. Yang jelas nanti akan seperti ini. Ada identifikasi masalah, ada eksplorasi penyebab masalah. Ini tidak saya share. Bapak dan Ibu nanti bisa jadi referensi aja, sesuaikan aja formatnya sama atau tidak. Nah, kalau sama silakan monggo dijadikan referensi formatnya. Nah, ini untuk modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, 6. Nah, ini PBL Bapak dan Ibu. Ingat, PBL. Problem Based Learning. Dan ini Bapak dan Ibu mengerjakan modul di pedagogik. Nah, setelah modul pedagogik selesai PBL. Nah, lanjut nanti di PJBL. Sebentar, saya buka dulu format PJBL-nya. Nah, kalau tadi format PBL, basic problem ya. Ini PJBL, project dia. Project Basic Learning. Nah, apakah judulnya sama? Tidak, beda judul. Bapak dan Ibu cari judul yang lain. Kalau tadi saya kan terdapat perbedaan antara didik yang sholat subuh memakai doa kunut dan tidak pakai doa kunut. Bapak dan Ibu tolong matikan dulu suaranya. Tolong matikan suaranya, Bu. Bentar. Bu Nurhama, matikan dulu suaranya Bapak dan Ibu. Bu Marauba, Bu Siti Julaiha, Bu Lia Kemalasari, matikan dulu Bu suaranya Bu. Hermawanti. Bapak dan Ibu, mohon dimatikan dulu suaranya. Ya, terima kasih sudah mematikan suaranya. Nanti ada sesi pertanyaan. Lanjut ya. PJBL. Nah, nih. Tadi saya tadi di PBL mengangkat judulnya tentang peserta didik yang melakukan sholat subuh dengan doa kunut, ada yang tidak pakai doa kunut itu tadi masalahnya. Lalu saya eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, itu di PBL. Nah, PJBL itu berbeda lagi, Bapak dan Ibu, berbeda lagi. Nah, materinya, judulnya berbeda. Nah, judulnya seperti apa? Ini dia. Identifikasi masalah pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Islam, materi ayo sholat. Nah, jawabannya, tugasnya kita disuruh membuat identifikasi masalah pembelajaran. Nah, yang kemarin yang saya kerjakan, rendahnya jumlah siswa yang hafal rendahnya jumlah siswa yang hafal secara tepat bacaan sholat wajib. Kedua, masih banyak siswa yang salah atau kurang tepat dalam mempraktekkan ibadah sholat. Nah, ini dia. Ini dia identifikasi masalahnya.
Ibu Irmawanti, mohon Bu, suaranya Betul. dimatikan. Bu Irmawanti, mohon Bu, suaranya dimatikan. Itu. Nyala, nyala tak kece puluh si Mita. Sebentar, saya matikan dulu. Sebentar Bapak dan Ibu, saya matikan dulu suaranya. Oke, sudah saya matikan semua. Nah, di PJBL Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu mengerjakan membuat identifikasi masalah, membuat identifikasi masalah pembelajaran. Nah, itu di modul pertama, modul profesional. Lanjut, wih, nggak ada lagi. Nah, nanti ada di sini formatnya. Nah, formatnya nanti ada di sini. Ada lanjutannya. Tadi udah saya kirim sih, rupanya salah. Tadi udah saya kerjakan ini. Cuman karena belum saya mati lampu tadi, ya, di wilayah hilir, jadi ternyata tidak di-save ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, format PBL dan format PJBL, nih template-nya nanti akan di-share. Bapak dan Ibu nanti akan diinstruksikan, Bapak dan Ibu nanti akan mengidentifikasi masalahnya. Bapak dan Ibu, sekilas tentang penjelasan PBL dan PJBL. Bapak dan Ibu, jika ingin ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Ya, PBL sama ya PJBL-nya. silakan Pak Ahmad Ripandi. Mohon untuk bertanya. Silakan tombol raise hand-nya. Kita belajar bersama. Ya, Ya, izin Pak. nanti ketika dosen memberikan pertanyaan, Bapak Ibu udah terbiasa, nggak gini-gini lagi. Kata dia. Ya, silakan Pak Ahmad Ripandi. Kedengaran Pak? Suaranya Pak? Dengar jelas Pak. Lagi di pantai rasanya nih. Soju ingatnya. Ya, silakan Yang Pak Ivan. perihal PBL dan PJBL tadi Pak, itu kan ada kategori K1, K2 gitu kan. Untuk kategori K2 itu apa dua-duanya dikerjakan? Itu Iya, yang Pak. pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, itu semalam ada file tentang PBL tapi PJBL itu dia. Itu kan ada format filenya dia. Jadi kita kan nggak Di bisa mana formatnya, ngisi. Pak? Di mana formatnya? Itulah nggak tahu semalam dinampakkan layarnya gitu aja Oh semalam. iya, iya. Betul, betul, betul. Nah itu kan filenya itu kan kita nggak bisa ngirim semua Iya, sesuai dengan modul yang kita ajar hari ini. Nah itu yang dikirim gitu. Itu di PBL apa di PJBL dia? PBL, Pak. PBL dulu. Oh, PBL dulu. Berarti K2 PBL dulu. dua-duanya dikerjakan gitu. Iya, kerjakan. Oh iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Siti Nurjana, silakan Ibu. Kita Bapak dan Ibu sama-sama belajar. Zoom-nya itu digunakan, ada tombol raise hand, ada tombol chat. Nah, di mana sih tombol chat ini? Oh, ini. Kita bisa ngechat di sini. Nanti Bapak dan Ibu dosennya nanti seperti itu dia. Kalau jumpa dosennya yang IT-nya lumayan, Bapak Ibu nanti diajak seperti itu. Ada juga nanti dosennya yang minta ngezoom-nya. Siapa ini? Kosma Pak Impat ini. Oh, Pak Ipan, tolong Pak Ipan. Bapak Kosma Pak Impat, tolong buatkan Zoom sama saya. Tolong nanti kirimkan linknya sama saya. Nanti ada seperti itu dosennya. Nah, jadi Pak Ipan harus bisa buat link Zoom. Bapak dan Ibu yang lain juga harus bisa sih. Ya, namanya belajar sama-sama. Nanti ada sisi akhir ya. Kirim Ketika kita membuat link Zoom. Ya, silakan Bu Siti tutorialnya Nurjana, Pak. silakan. Iya, Bu Siti Nurjana, silakan Ibu. Silakan Ibu Siti Nurjana angkat tangan raise hand. Jika ditanyakan silakan. Sepertinya terpicit ya. Pak Ipan, terdengar suara saya dengan jelas? Dengar, Pak. Mantap kali Pak.
Oke, Bu Siti Nurjana sudah angkat tangan, tapi mungkin ada kesibukan. Ya, lanjut Bu Arnida Hayanti, SDN 11, Rantau. Ya, Rantau. Izin bertanya ya Pak. Ini Ya, kan silakan Bu, langsung. seandainya dalam tugas itu, umpamanya dalam satu hari satu malam selesai, itu langsung dikirim atau gimana Pak? Seandainya kita cepat. Ya. Ada lagi? Terus sejumlah dosen berapa jam Pak? Macet-macet Bu, yang kedua. Waktu jam sama dosen itu seberapa lama waktunya? Berapa jam, 4 jam, 3 jam gitu Pak? Oke, ya. Ada Terima lagi? kasih. Ya, Pak. sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ardina Yanti. Tugas yang kita kerjakan itu nguploadnya kapan gitu ya Bu ya. Jadi tugas itu nguploadnya sesuai kontrak belajar. Resumenya itu, Bapak Ibu kan nanti baca kontrak belajar. Jam 8 sampai jam 8.30 Ibu resume. Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu resume. Misal jam 8.30 ke sampai jam 8.10. Jam 8.30 sampai jam 10 pagi. Bapak Ibu resume. Di jam itu Bapak Ibu nguploadkannya. Nah, di jam 12. Nah, jam 12 Bapak Ibu mengecek kembali apakah sudah betul. Kita cek lagi. Nah, jadi kita ngupload filenya, ngupload tugasnya, ngerjakan tugas yang resume itu berdasarkan kontrak belajar. Nah, kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu bisa Bapak Ibu dapatkan di LMS. Nah, di LMS. Nah, kalau semua Pak Impat nih, Pak Ipan Pak, Bapak lebih ini Pak, lebih apa? Tolong Pak di-download itu, bisa di-download itu. Kontrak belajarnya itu bisa di-download. Terus kalau sudah di-download, share aja di grup kelas yang tidak ada dosennya tentunya. Ya, nggak ada dosennya. Share ke grup kelas. Nih kotak belajar kita. Nah, silakan dicermati selama belajar kita hari ini. Nah, di modul pertama selesai, Bapak dan Ibu, selesai. Bapak Ibu selesai, lanjut modul kedua, kita baca lagi kontrak belajar lagi, apa isinya. Nah, dan seterusnya. Jadi kita tugas-tugas itu sesuai dengan kontrak belajar. Nah, Zoom-nya terkait Zoom sama dosen berapa lama? 3 jam, 2 jam. Nah, tergantung si dosennya. Tergantung. Ya, ada yang dia dari jam 2 sampai asar, ada. Nah, tidak berjam-jam sampai lama, tidak, Bapak dan Ibu, tidak. Nah, ada yang sebentar misalnya. Ya, tergantung dosennya Bapak dan Ibu. Jadi memang tergantung Bapak dosen dan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, apakah Zoom-nya itu wajib diikuti? Ya, wajib diikuti Bapak dan Ibu. Jadi instruksi dosen nanti kan Bapak Ibu bisa dapatkan nanti instruksinya apa. Nah, saya kira seperti itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Ya, Bu Siti Khadijah. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, Masya Allah. Sudah mulai menguasai, Bu. IT, Bu Siti Khadijah. Suaranya, Bu, belum. Suaranya belum. Tombol apa? Tombol mic-nya belum. Yang mana, Dek? Ya, udah. Ya. Bu Siti Khadijah, Udah silakan, Bu. Ustadz, Sudah. yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah besok kita sudah mulai Zoom Ustadz? Iya. Sudah mulai lagi? Zoom. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya, mulai besok tergantung dosen. Tergantung dosen. Kalau ada dosen yang minta Zoom, ya Zoom lah. Di kelas resmi kan ada dosennya kan. Kalau nggak ada, ya Bapak Ibu bisa pantau terus kelas resminya. Itu tergantung dosen. Ya, silakan Bu Khairani Nasution, silakan Bu. Ustadz sedikit lagi bisa? Ya, Bu Siti Khadijah. Nah, berarti Zoom-nya nggak mesti pagi ya Ustadz, tergantung waktu dosennya Ustadz. Iya, benar, Bu. Iya, Benar. Iya lah. Jadi Makasih kemarin kan Ustadz. sudah ya sama-sama. Hmm. Kemarin sudah disampaikan bahwa Bapak dan Ibu sudah mendapat izin atasan kepala sekolah kan. Jadi alhamdulillah ini masih dalam libur. Bapak Ibu bisa tenang-tenang. Jadi saya ingatkan tunda dulu jalan-jalannya. Tunda dulu jalan-jalannya Bapak dan Ibu disibukkan dengan LMS lah tahun ini kan.
Bapak Ibu tetap semangat, walaupun nggak jalan-jalan, lihat teman-teman kita postingan jalan-jalan, ya kita sedikit sabarlah dulu, jangan jalan-jalan dulu. Ya Otaknya lanjut, aja Bu Khairani Nasution, silakan Bu. Saya mau menanyakan Ustadz, itu tadi PBL sama PJBL itu formatnya memang sudah tersedia di LMS. Ya, formatnya nanti akan dikirim oleh LVTK masing-masing di grup besar LVTK. Nah, sengaja tidak saya share. Saya tidak mau melangkahi LVTK. Bisa jadi formatnya berbeda atau sama. Sengaja tidak saya share. Tapi nanti saya jelaskan bagaimana cara untuk mengerjakannya. Kita belajar bersama, Bapak dan Ibu. Ya, makasih Ustadz. Ada Ibu? Ada lagi Bu? Bu Khairani? Udah Pak, udah Ustadz. Oke, ya silakan. Lanjut Bu Khaira Kemala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kameranya bisa dihidupkan, mohon kameranya dihidupkan Bu. Nggak bisa Kalau Pak, nggak nggak apa-apa. Nggak ya bisa. udah nggak masalah. Oke lanjut Bu, Nggak bisa. silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Yang mau ditanyakan ini Pak, waktu mengumpulkan tugas nanti, apakah kita itu bisa dipindahkan ke katanya PDF atau Word, atau kita bisa langsung aja, sudah tugas kita langsung kirim. Apakah bisa kayak gitu, Ustadz? Iya. Ada lagi Bu? Udah satu aja. Ya, untuk tugas semuanya itu di resume langsung kirim, langsung ketikkan di sana resume. Iya, alhamdulillah. Kalau analisis bahan ajar itu file PDF, file PDF. Nah, selebihnya untuk PJBL PDF. Jadi Bapak dan Ibu ketika nanti ngunggah file, ya, file yang diunggah itu dalam format PDF, tidak Word, tidak Excel, hanya format PDF yang bisa diunggah. Nah, kalau resume tidak format PDF, tapi langsung ketikkan di sana. Nah, Bapak dan Ibu untuk pretest soal-soal aja. Kalau pretest itu soal-soal ABC dia pilihan berganda, soal-soal nggak ada ngirim tugas nggak ada. Kalau tes akhir modul atau TAM itu soal-soal pilihan berganda, nggak ada ngirim tugas, nggak ada. Yang ngirim tugas itu ya resume, ketikkan langsung, analisa bahan ajar, ya bisa diketikkan, bisa di-upload file, terus PBL atau PJBL, ngirim file. Itu Ibu. Ya. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Bu. Kita beri kesempatan dulu Bu Ummu Aiman. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, seandainya besok kita nggak ada dosen, kan Ustaz? Dengan tugas kita kayak mana Ustaz? Apakah lanjut tugas kita mengerjakan modul Ustaz? Iya. Iya. Sekian, Udah Bu, Ustaz. itu aja. Itu aja Ustaz. Ya. Ya, Bu Siti Nurjana, silakan Bu. Sekali siap aja nanti. Bu Siti Nurjana, silakan Ibu, mic-nya. Kalau nggak ada dosen itu kita kerjakan juga. Oke, tidak ada. Langsung siap aja nanti. Bu Khairani Nasution, ada ditanyakan lagi? Ini kita Ustaz, saya mau nanyakan Ya. itu mengenai KB1, KB1, KB2, KB3 itu apakah harus berkaitan kita buat? Kita buka KIPS itu kan ada tuh. Ya, tugasnya maksudnya. Iya. Iya. Masuk di PBL. KB1 kita membahas yang ini, ke KB keduanya apakah terus berlanjut kita mengupas yang itu gitu Ustaz? Iya. Ada lagi Bu? Oke, langsung saya jawab aja Bu Ummu Aiman. Apabila tidak ada dosen misalnya, dosen pasti ada. Dosen pasti ada di kelas resmi masing-masing. Itu dimasukkan oleh tim IT LVTK masing-masing, pasti dimasukkan. Nah, apakah dosen kalau tidak memberi aba-aba misalnya, tidak memberi aba-aba, apakah tugas Bapak dan Ibu tidak dikerjakan? Wajib dikerjakan, walaupun dosen tidak memberi aba-aba. Wajib dikerjakan. Nah, jadi saya pasti dosen
dosen pasti masuk kelas. Kalau dosen nggak memberi aba-aba, tidak mungkin. Dosen pasti memberi aba-aba, memberikan instruksi. Walaupun dosennya ada kesibukan tersendiri, pasti dosen memberikan instruksinya melalui operator. Operator kelasnya masing-masing, ada operatornya. Seperti itu. Lanjut, nah Ibu Khairani Nasution tadi, apakah di KB1, KB2, KB3, KB4 berkaitan? Ya pasti Bu berkaitan Bu. Karena kan modulnya modul fikih. Nah, modul fikih itu KB1, KB2, KB3, KB4 itu berkaitan semua. Nah, ya tentang fikih semua. Nah, kalau dia modul akidah halal KB1, KB2, KB3, KB4 tentang akidah halal, ya sama semua, berkaitan semua. Oke, saya beri satu lagi ya, terakhir ya, Bu Nurbaiti, karena sudah pukul jam 12, kita mau lanjut di materi TAM. Ya, silakan. Terakhir ini, Bu Nurbaiti Sodia, silakan Ibu. Pak. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Itu resume kan ada kayak persen plagiatnya. Kalau analisa enggak kan Pak? Sama gitu kita sama modul itu enggak apa-apa. Ya, saya nggak nyaman aku dengan bau tuh. Ada bau alas. Iya, ada lagi silakan. Ada lagi Bu Nurbaiti Sodia, silakan. Ada lagi? Oke, suaranya Ibu, suaranya Bu Nurbaiti nggak dengar-dengaran. Itu aja pertanyaannya? Ya itu aja Pak. Kalau analisa Oke. Ya, Oke. Iya. Menurut yang saya pahami bahwa kami dulu di tahun 2023 yang ada plagiasinya itu di resume saja. Di resume saja. Untuk yang di analisa itu tidak ada resumenya, tapi saya tidak tahu ya, karena tidak tahu di tahun ini apakah ada. Jadi saya tidak bisa memastikan karena pun saya belum bisa membukanya, belum bisa membuka yang masih terkunci semua, belum bisa. Yang saya buka itu di LMS saya dulu, saya masih terbuka. Jadi mudah-mudahan lah plagiasi itu di resume saja. Oke, lanjut Bapak dan Ibu, materi terakhir hari ini. Sebentar, saya share dulu. Bapak dan Ibu, kelihatan ya yang saya share ya? Kelihatan ya Bapak dan Ibu? Kelihatan, Ustaz. Iya. Tes akhir modul nanti itu di sini dia tempatnya. Ini karena sudah hilang. Nah, tempatnya di sini. Di sini nanti tempatnya. Nah, di sini tempatnya. Ini hilang. Kapan itu dilakukan, Bapak dan Ibu melakukan ini setelah selesai ngerjain ini semua. Setelah selesai. Nah, bisa Bapak dan Ibu membaca kontrak belajarnya. Nah, kontrak belajarnya Bapak dan Ibu. Kontrak belajarnya itu ada di sini dia, tertera. Kapan Bapak dan Ibu mengerjakan tes akhir modul? Nah, ini dia. Kalau kami dulu tes akhir modul itu ini dia. Dari jam 13.30 sampai jam 15. Sampai jam 3 sore tes akhir modul. Nah, ini dia. Tes akhir modul Bapak dan Ibu. Nah, apakah ini bisa di-download? Bisa. Nah, bisa. Sebentar, saya kasih tahu dulu cara downloadnya. Sebentar. Aduh, tidak ada ya tempat downloadannya ya. Biasanya ada di bawah tempat downloadannya dia. Ada. Atau, ini dia. Buka kontrak belajar. Aduh, hilang. Sudah nggak ada. Nah, sudah dihilangkan. Bapak dan Ibu, cara downloadnya nanti di sini. Di sini. Klik buka kontrak belajar. Nah, klik di hari Senin. Diklik. Nah, klik ini dia. Ini, klik download. Nah, di download. Saya tidak bisa. Karena ada dihapus ya. Bisa di download. Nah, bisa di share ke teman-teman kelasnya.
Silakan diinformasikan. Bapak dan Ibu, ini kontrak belajar kita, silakan dibaca. Nah, Bapak dan Ibu, tes akhir modul ini boleh tidak lewat dari jam? Misalnya saya ada kegiatan ini, saya ada acara atau saya ada halangan yang semacam bagainya lah. Apakah bisa apakah bisa dikerjakan jam 16 sampai jam 17 misalnya? Bapak dan Ibu, saya tidak menyarankan ya. Saya tidak menyarankan di jam ini, di jam ini. Saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu. Saya tidak menyarankan. Saya takut ya, ini terkunci Bapak dan Ibu. Kalau sudah terkunci, Bapak dan Ibu nggak bisa lagi tes semua akhir modul. Gitu dia. Jadi kalau Bapak dan Ibu nih, nah kita kan tidak tahu Bapak dan Ibu. Kita sudah merencanakan, eh, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, mm, Allah memberikan rencana tersendiri. Entah yang kita di tengah perjalanan kita terjadi sesuatu yang menimpa kita, ya mudah-mudahan janganlah ya, mudah-mudahan janganlah. Eh, atau ada keluarga kita yang sakit, nih misalnya, ya mudah-mudahan jangan gitu loh. Jadi saya sampaikan Bapak dan Ibu banyak-banyak berdoa supaya diberi suatu kesehatan, Bapak Ibu sehat semua, keluarga Bapak Ibu sehat semua, anak-anak juga sehat semua. Nah, banyak-banyak berdoa, juga banyak-banyak jaga-jaga kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu kalau ada kendala, silakan hubungi Kosmanya. Jadi Kosma itu jadi satu kelas itu saling membantu Bapak dan Ibu, saling membantu. Nah, kita di sini tidak cari siapa yang paling pandai, siapa yang paling pintar. Dan kita di sini nggak tidak cari ranking satu, tidak. Kita bagaimana cara untuk belajar bersama. Itu dia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada kendala misalnya, tidak bisa tes akhir modul, ya Ibu hubungi aja Kosmanya. Jangan hubungi ini panitia. Jangan. Jangan panitia Ibu hubungi, jangan. Hubungi Kosmanya aja. Atau teman-teman yang lain yang Bapak Ibu bisa anggap percaya sama beli teman-temannya. Boleh, silakan Bapak dan Ibu. Nah, kita akan belajar bersama. Nah, mudah-mudahan juga target kita lulus berjamaah. Gitu dia, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tidak usah terlalu dipikirkan masalah TAM. Nah, tidak usah dipikirkan. Nah, insya Allah bisa bersama kita. Bapak dan Ibu, sepertinya waktu sudah mulai siang ya. Di untuk materi hari ini tentang resume sudah saya jelaskan, analisa sudah, PJBL, PBL, PJBL sudah, tes air mulut sudah. Oke, ini materi tambahan untuk kita bersama. Walaupun tidak saya share tadi di grup bimbingan. Bapak dan Ibu, ini Zoom-nya pakai HP semua kan? Iya, oke oke oke, lanjut. Nah, silakan Bapak dan Ibu buka laptopnya. Kita belajar cara membuat link Zoom. Nah, yuk belajar kita sama-sama hari ini. Yuk, yang bisa buat link Zoom silakan buat. Yang dalam perjalanan, Bu Ramadia, hati-hati Bu di jalan. Ya, jika ada teman-teman kita yang sakit, ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan lah. Oke Amin ya, ya Bapak Allah. dan Ibu, kita mulai hari ini ya. Kita buat link Zoom. Nah, boleh diikuti langkah-langkahnya. Yuk, buka ini. Nah, ini buka. Udah dibuka Google-nya? Sudah? Tunggu Pak. Sudah belum? Siapa? Sudah. Oke. Oke. Satu orang aja yang ngomong. Udah, kita klik yang ini. Tanda 9 nih, titik 9. Titik 9. Titik 9. Sudah? Ini titik Sudah. 9. Kita klik. Udah. Nah, ke bawah. Ayo praktekkan pelan-pelan. Sudah muncul seperti ini? Ada Meet ini? Ada? Belum Pak, tunggu Pak. Udah. Dan Ada ya? Ada Ada. Ustaz. Oke, kita klik. Yuk kita klik. Nah, nanti akan Oke. muncul seperti ini. Sama tampilannya sama seperti ini. Sama, Pak. Oke, yuk pelan-pelan. Kita klik ini rapat baru.
Nah, kan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Sudah? Pola-polanya, Pak. Ini muncul seperti ini. Jadwalkan di Google Kalender. Nah, yuk jadwalkan. Kita klik. Muncul seperti ini. Belum, Pak. Nah, udah muncul seperti ini. Belum, Pak. Udah. Yuk, bentar. Tunggu teman yang lain. Iya, Yuk, Pak. ada muncul Pelan-pelan seperti... ya. Iya, pelan-pelan. Ya, nunggu Berputar-putar. teman-teman yang lain. Belum lagi, Pak. Oh, berarti jaringannya. Teman-teman yang lain sudah ada bisa. Sudah, Kosma ini, Kosma Ahmad Irfandi, Ustadz. Belajar sama Ustadz. Muncul ya? Udah. Oke, aman. Sudah ya? Udah. Nah, pelan-pelan aja. Nah, misalnya, ini sebentar. Jangan klik dulu apa-apa. Ini saya jelasin pelan-pelan. Misalnya Bapak dan Ibu ditelepon malam-malam sama dosen. Besok kita Zoom ya. Nah, oke. Berarti malam itu berarti tanggal ini. Nah, silakan ini Bapak dan Ibu klik ini, yang ini. 30 Juni 2024 ini klik, letakkan di sini untuk besok tanggal 1. Nah, diklik, nah ada dosennya tanya sama dosennya. Baik Pak, siap Bu. Besok kita jamnya jam berapa Bu? Nah, ibu membuat jamnya kan, gitu dia. Bapak aja lah yang buat. Siap. Jawab aja siap, itu aja kan. Jadi Bapak dan Ibu tentukan tanggalnya di sini, tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3, bebas Bapak dan Ibu. Tinggal satu aja lah. Nah, jamnya, tentukan jamnya, jam berapa jamnya. Ini klik di sini jamnya. Nah, misalnya jam 1:30, jam 1:30. Nah, jam 1:30 Bapak dan Ibu ini tadi. Nah, 1:30 PM. Nah, sampai ini jamnya gratisan ini, gratisan. Hanya 40 menit kalau meet ini. 30 menit pun. Pak, ketinggalan. Ibu sampein aja, baik Bu sama dosen, baik Bapak dosen, Ibu dosen, saya membuat link Zoom-nya. Tapi saya mohon maaf, Zoom-nya terbatas 30 menit. Nah, gitu sampein aja. Karena Zoom saya nggak berbayar, nggak masalah, sampein aja. Biar Bapak Ibu dosennya yang buat Zoom kan. Jadi nggak apa-apa Pak, 30 menit orang saya perkenalan aja, nggak apa-apa katanya. Ya udah, gaskan aja. Nah, oke, setelah itu ya udah ini klik ini. Tadi yang ini sudah diklik ya, yang ini. Belum, Pak. Ulangi, Pak. Janganlah, Pak. Sudah diklik yang tadi kan? Oke. Kalau sudah klik ini. Ini salin. Sudah? Sudah? Bapak Ibu klik salin, klik kiri. Sudah, Pak. Ini. Nando. Ya udah. Ini. Klik kiri. Sudah sekali aja. Sudah? Bapak dan Ibu sudah? Sudah. Oke. Aku belum, ketinggalan. Klik kiri. Oke. Nah, klik simpan. Oke, itu sudah jadi. Bapak dan Ibu, itu sudah jadi. Nah, silakan yang sudah jadi, silakan buka WA grup kita, silakan copy pastikan di sana, silakan. Siapa yang bisa? Ayo, buka grup WA-nya. Jadi tadi kan udah saya suruh laptopnya login WA, silakan. Yuk, kirimkan. Siapa yang udah bisa? Allah, nanti. Copy pastikan grup kebimbingan, silakan. Ulangi Pak Ya, dari Bu Wirna Mina, ya berhasil. Terima kasih sudah berhasil membuat link Zoom. Bu Latifah Ainun Ritonga, ya sudah berhasil. Ustadz Aliamsar Ritonga, Pak Anwar Hasibuan, ya sudah berhasil. Nah, seperti itulah untuk membuat link Meet-nya, link Zoom Meet-nya. Itu
Ya, Bu Purnama, ya, berhasil. Bu Sahrina, Nggak bisa bentar. Ini lagi tengok neng. ya, nanti, nggak apa-apa, nggak bisa, nggak apa-apa. Orang ini kan materi tambahan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilai dosennya ini, materi tambahan aja. Oke, sudah kita padakan ya hari ini. Ada enggak ngirim link Gmail? Ya, Bu Juliana sudah berhasil. Oke lah, udah saya anggap bisa semua lah Bapak dan Ibu. Sebentar, saya mohon maaf apabila Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat link Zoom-nya. Tidak saya sebutkan namanya. Bapak dan Ibu sudah sedikit melangkah lebih maju. Artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil lah untuk menguasai IT ini. Ya, silakan Ustadz Ahyar yang ingin ditanyakan. Tafadhol Ustadz. Suaranya Ustadz belum dihidupkan. Kalau ada videonya bisa dihidupkan Ustadz. Lebih sejuk awak memandangnya. Ya, kalau nggak apa-apa Ustadz. Mau tahu Ustadz lagi dalam perjalanan nggak masalah. Ya, silakan Ustadz Ahyar yang ini ditanyakan. Ya, ya, syukran. Ya, silakan Ustadz. Ini Ustaz terkait analisis. Analisa. Apakah dosen itu menentukan berapa Maaf Ustadz, macet-macet Ustadz. Macet-macet, suaranya pelan, macet-macet Ustadz. Ataukah saya aja yang terdengar ya? Enggak, memang macet-macet Ustaz. Iya Ustaz, ini pun macet juga. Enggak kedengaran. Antum kalau Zoom keluar dari janji tak? Iya, untuk teman-teman yang lain mohon matikan dulu. Kita dengarkan bersama. Ustaz, ya silakan Ustaz. Tapi macet-macet Ustaz. Tapi lanjutkan Ustaz. Saya untuk mencoba untuk memahaminya. Terkait analisa Ustaz, ada berapakah kalimat yang digunakan atau kata yang digunakan dalam mengetik analisa tersebut dalam modul? Kan kita suruh membuat analisa modul tersebut yang diberikan dosen, ya kan? Jadi menganalisa modul itu berapa kalimat atau berapa kata ketika kita menganalisa modul yang disampaikan oleh dosen. Sudah Ustaz? Sudah Ustaz? Iya. Saya nggak begitu kejelasan Ustaz, tetapi saya sedikit memahami apa yang Ustaz maksud. Nah, untuk sebentar ya, saya share dulu Ustaz, biar agak paham ya Ustaz ya. Nah, di analisa bahan ajar ini Ustaz, ini yang tadi Bapak dan Ibu bisa lihatnya di sini. Nah, tugasnya lihatnya di sini instruksinya. Kita baca sesuai instruksi. Nah, instruksinya seperti apa? Di sini instruksinya kita disuruh saya dulu disuruh nonton video. Nah, video di mana? Di atas ini, Ustaz. Nah, Bapak dan Ibu. Oh, ini ada video. Ini dia. Sudah ada. Tadi tidak ada ya. Nah, tonton videonya. Bisa diketikkan langsung di sini. Juga bisa kirim file. Nah, nanti kita pantau terus LMS-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa pantau terus link tutorial-tutorial yang saya share nanti. Nah, yang dimaksud Ustadz tadi, akhir tadi, apakah berapa ratus kata ya Ustadz ya? Begitu Ustadz ya. Nah, sama Ustadz, sama sepertinya 100 kata. Tidak terlalu pendek kali ya, sama Ustadz. Begitu kah Ustadz? Ya Ustadz, bagaimana? Apakah resume sama seperti analisa Ustadz? Tidak sama Ustadz, tidak sama.
Untuk resume ada tersendiri modulnya. Untuk analisa ada tersendiri modulnya. Tidak sama, Ustaz. Ada tersendiri. Ustaz, makasih Ustaz. Agak macet, Ustaz. Nggak jelas suaranya. Ustaz, cuman dalam janji belum pegang Ustaz. Oh ya, maaf. Bapak dan Ibu, sepertinya seperti kita cukupkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberi suatu kesehatan semua, Bapak dan Ibu. Sedikit saya memberikan motivasi hari ini. Bapak dan Ibu, saya paham. Kita semuanya paham bahwa di dalam hati kita itu terdapat suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan jalan-jalan. Nah, terkadang Bapak dan Ibu, hati ini tidak bisa didapatkan dengan jalan-jalan. Walaupun yang kita datangi itu tempat wisata yang begitu menyenangkan, tidak bisa kita bahagiakan. Maka konsepnya hari ini adalah Bapak dan Ibu harus bahagia dulu, baru jalan-jalan. Kalau sudah bahagia, mau jalan kemana aja, pasti bahagia. Kalau sudah hati tidak bahagia, mau pergi, mau sekalipun jauh, kalau udah hatinya nggak bahagia, pasti nggak bahagia. Jadi hari ini motivasinya bahagia dulu, walaupun jalannya di belakang rumah, gitu ya. Walaupun jalannya di belakang rumah, kalau hati kita bahagia pasti, Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala penyampaian hari ini. Apabila itu terdapat kekurangan dan penjelasannya tidak kata yang menyinggung dalam hati Bapak dan Ibu, mohonlah saya diberi kemaafan. Mudah-mudahan kita diberi suatu kesehatan, kelancaran, dan 2025 kita menjadi guru profesional. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini sudah pukul 12.04. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu akan waktu sholat zuhur. Ya, mari sama-sama kita persiapkan untuk makan siang. Suaminya diperhatikan, istrinya diperhatikan. Jangan laptop aja diperhatikan. Jadi, Bapak dan Ibu, kita padakan hari ini. Sebelum kita padakan ya, izinlah kita ngambil ini ya, ngambil dokumentasi. Bapak dan Ibu, hitungan ketiga, saya foto ya, izin ya. Jika ingin menghidupkan kamera, silakan hidupkan kameranya. Pose terbaiknya buat. Iya. Yalah, Bu Hidupkan. Jana. Iya, silakan. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi ya. Kita ada 3 slide ini, ada 3 slide. Ya, sekali lagi slide kedua. Ya, hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Yuk, slide terakhir nih, hidupkan kameranya. Mohon maaf nanti kalau putusnya nggak ada. Udah difoto nih. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu, hari ini kita padakan hari ini. Kalau nanti ada pembahasan yang kurang jelas, ada teman-teman kita yang ada kurang jelas, insya Allah nanti ini saya rekam. Rekamannya, insya Allah mudah-mudahan bisa lah nanti saya share kembali. Kalau tidak bisa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, boleh keluar meninggalkan Zoom ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.